Halo, saya Gilang Previanto akan membawakan acara Lintas Sejarah. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah destinasi tempat sejarah yang terdapat di daerah Yogyakarta. Tempat ini terletak di daerah Bantul Selatan, yaitu Pantai Yogyakarta, yang terdapat berbagai macam pantai-pantai yang sangat menarik, termasuk juga Pantai Parangkusumo yang berada di daerah Parangtritis. Namun, di balik keindahannya terdapat berbagai macam hal yang mistis ataupun sakral. Masyarakat Parangkusumo sangat kental akan budaya upacara, sebuah ritual tradisi adat yang sudah dijalankan turun-temurun sejak Panembahan Senopati, mengungkapkan rasa syukur setelah itu masyarakat Parangkusumo menggelar sebuah upacara labuhan atau sedekah laut yang dimana aneka hasil bumi seperti sayur dan buah serta makanan yang berupa nasi tumpeng, ingkung, ayam, dan jajanan pasar ritual ini sebagai respon kerusakan perlengkapan tradisi labuhan atau sedekah laut di pantai. Sebelum melakukan ritual tersebut, ada 5 tumpeng hasil bumi yang didoakan secara Islam di kompleks Cepuri yang dimana dipercayai oleh warga Yogyakarta. Konon, dulunya tempat ini sebagai lokasi semedi Raja Mataram dan bertemunya dengan Ratu Pantai Selatan. Di balik sebuah cerita nuansa mistis di Pantai Parangkusumo ini, yang banyak menceritakan mengenai sosok penguasa Pantai Selatan, terdapat sebuah daya tarik dan keunikan dari Pantai Parangkusumo, yaitu legenda Batu Cinta, di mana di sana banyak pengunjung yang berdatangan di batu tersebut untuk mendoakan Panembahan Senopati dan Ratu Kidul. Setelah mendoakan, banyak yang merasakan energi positif setelah dari tempat itu. Bergeser dari legenda Batu Cinta, kita mulai ke upacara labuhan yang dimana upacara ini digelar pada awal bulan Ruah dalam kalender Jawa. Tak hanya itu, banyak umat beragam Hindu berdatangan untuk melaksanakan sebuah upacara melasti yang dimana acara ini diselenggarakan selama 3/4 hari sebelum Hari Raya Nyepi, dengan melarungkan sesajen ke laut dengan tujuan untuk membersihkan diri dalam menyambut Tahun Baru Saka. Dan jika kita hanya ingin bersantai, kita bisa menikmati keindahan sunset yang begitu menawan, yang begitu memanjakan mata. Jika kita sudah dimanjakan dengan keindahan dan kebiasaan masyarakat adat Pantai Parangkusumo, maka kita perlu mendalami asal-usul mengenai legenda Pantai Parangkusumo agar kita bisa menghargai suatu tempat dan mengenal, hingga kita juga bisa melestarikan serta menghargai adanya budaya tersebut. Jika kita mengenal cerita pelarian sang pangeran Dipokusumo pada zaman kerajaan Majapahit yang kemudian melakukan tapa di pantai ini, di mana pangeran menemukan sebuah karang besar yang terdapat aliran tetesan air yang dimana artinya adalah parang, yang berarti karang, dan kusumo adalah jiwa atau ruh, berdasarkan kisah pertapaan Panembahan Senopati yang di atas karang dan auranya yang sangat dahsyat. Setelah kita mengetahui asal-usul nama dari Pantai Parangkusumo itu, maka kita harus mendalami budaya apa saja yang ada di Pantai Parangkusumo tersebut. Pagelaran wayang ruatan juga sering dilakukan, yaitu pada tanggal 1 Suro, di mana ini bertujuan untuk mengingatkan manusia akan adanya keburukan dan resiko yang akan ditanggung, dan ritual ini sangat erat dengan sebuah budaya masyarakat Jawa yang dimana mempunyai arti sebagai ruwah yang berarti pelihara atau rawat, dan istilah dalam bahasa Jawanya sendiri yaitu
kata diruat. Parangkusumo mempunyai energi tersendiri yang dimana di sana menyimpan sebuah hal-hal mistis yang dipercaya oleh masyarakat Jogja, yang dimana di pantai Parangkusumo ini terdapat sebuah gerbang yang dipercayai sebagai gerbang masuknya istana Nyi Roro Kidul. Selain itu, setiap orang yang berkunjung ke sana benar-benar dilarang menggunakan pakaian yang berwarna hijau, yang dimana hal itu dipercaya sebagai warna kesukaan dari Nyi Roro Kidul. Sehingga ada hotel di sekitaran kawasan Parangkusumo yang terdapat kamar serba hijau, di mana itu dikhususkan sebagai penghormatan kepada sosok Nyi Roro Kidul. Pantai yang penuh misteri dan mistosnya ini ternyata memiliki hubungan erat dengan Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat, di mana hubungan antara Raja-Raja Mataram dan Kanjeng Ratu Kidul telah memperkokoh legitimasi kebudayaan pada Sri Sultan Hamengkubuwono. Maka dari itu, Keraton Yogyakarta menggelar tradisi Labuhan Alit atau Larungan Alit yang dijadikan sebagai rangkaian peringatan bertahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai raja. Jika kita ingin mengetahui mendalam tentang Parangkusumo, maka kita dialihkan ke cerita yang sudah turun-temurun yang dialami oleh almarhum Mbah Nono, panggilan akrab Surat Soto Tarwono. Beliau adalah juru kunci sekaligus sesepuh warga pantai Parangkusumo, yang dimana beliau pernah bersemedi di Parang yang menurut cerita beliau tertiba air laut surut dan melihat adanya sebuah kerajaan, dan saat dia masuk di gerbang megah nan indah itu, pada saat itulah Mbah Nono bertemu dengan Ratu Kidul dan diberikan sebuah tanggung jawab sebagai juru kunci Jepuri. Mitos hanyalah sebuah mitos belaka yang dimana beberapa bisa dijelaskan secara ilmiahnya. Tak dipungkiri, di zaman yang sudah era modern ini bisa sedikit demi sedikit menjelaskan sebuah mitos. Tak lain mitos yang beredar adalah banyaknya korban yang berjatuhan jika memakai baju warna hijau. Jadi mungkin banyak mitos ya, kalau kita pakai baju hijau di pantai Parangtritis atau di pantai selatan itu akan menjadi tumbal Nyi Roro Kidul seperti itu. Nah, pada faktanya itu secara ilmiah memang khususnya misalnya di pantai Parangtritis itu ada yang namanya rip current atau arus balik ya. Arus balik itu dia sangat cepat ya, jadi arus dari laut lalu ke darat, dia akan kembali lagi ke laut dengan sangat cepat, sehingga apabila ada wisatawan yang terus mandi di pantai, terus terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh ke arah laut, lalu ada arus balik, itu akan akan terseret oleh arus balik tersebut atau yang biasa dinamakan dengan rip current.
Yes, langit indah bersama keindahan untuk selamanya. Lintas sejarah, kisah sejarah mitos dan fakta Cepuri Yogyakarta. Di kawasan pantai Parangkusumo terdapat sebuah batu cinta yang dimana ada dua batu yang sering disebut Selogilan. Yang letaknya sendiri tak jauh dari pantai terdapat sebuah tempat yang luasnya sekitar 80 meter persegi yang dikelilingi tembok dan terdapat dua batu hitam besar. Selain itu, tak jauh dari tempat batu cinta ada sebuah masjid untuk sholat orang-orang pada saat sebelum ziarah. Peranan hubungan masyarakat Puri Cepuri sangat dibutuhkan alih-alih banyak masyarakat menyediakan penginapan untuk para peziarah, sehingga para peziarah yang jauh dari luar kota bisa menginap di beberapa rumah tempat warga yang memang didesain untuk menginap para tamu. Bangunan-bangunan berdiri tegak mengelilingi kompleks Puri Cepuri, di mana sebagai spot utamanya adalah mengelilingi di tengah dua batu yang saling berjejeran. Dan selain itu, adanya tempat joglo serta disusul ada masjid yang berdiri tegak di dekat makam yang dimana menjadi tempat untuk ibadah umat Islam yang sedang berziarah. Adanya dua batu yang sakral tak datang begitu saja, di mana dua batu tersebut dipercayai sebagai batu cinta karena sebagai bertemunya Penambahan Senopati Mataram dengan Nyi Roro Kidul, di mana pada masa itu Panembahan Senopati ini bertapa di batu besar dan Nyi Roro Kidul ini duduk di batu kecil dan membuat perjanjian. Pada setelah itu diyakini bahwa siapa saja yang berdoa di dekat batu tersebut akan dikabulkan atas izin Allah, insya Allah. Sedikit mengenal budaya apa saja sih yang ada di Puri Cepuri ini. Budaya yang sudah terlahir setelah bertemunya Panembahan Senopati dan penguasa pantai Ratu Kidul ini adalah banyaknya peziarah yang berdatangan pada Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, yang dimana banyaknya peziarah tersebut mendoakan Panembahan Senopati dan Nyai Roro Kidul ini membuat wilayah pantai ini hampir selalu ramai. Dikunjungi peziarah sejumlah warung menjajakan makanan, hingga ada kabar jika di sana juga ada tempat-tempat seperti karaoke, serta terdapat PSK yang berlalu lalang menjajakan jasanya. Melihat ke sisi lain dari Puri Cepuri ini adalah sosok sakral dan mistisnya, di mana terdapat hal-hal mistis seperti mencium bau bunga staman dan kemenyan yang sangat menyengat di sakral. Selain itu juga masuk ke dalamnya ini bagi wanita yang haid sangat dilarang. Dan mitos yang beredar adalah jika kita punya iktikat jelek
banyak orang yang kesurupan. Pantai Parangkusumo dengan Cepuri, apa hubungan keduanya? Kedua tempat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat, di mana jika Puri Cepuri adalah sebagai bertemunya Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul, serta Pantai Parangkusumo sendiri sebagai pintu laut selatan atau gerbang menuju istana sang sosok penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul, di mana di setiap hari tertentu adanya peziarah dan setiap malam suro ada acara yang diadakan langsung oleh Keraton Ngayogyakarta. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang juru kunci. Sebelum ke sana kita berkenalan dengan juru kunci Parangkusumo Puri Cepuri. Sebagai juru kunci nih Bapak ini, tantangan apa sih yang Bapak dapatkan selama di sini di Puri Cepuri Parangkusumo? Ya kalau tantangan sih ya ada, tapi enggak begitu yang cuman kadang-kadang aja dan itu ada tamu yang mengaku saya adalah betul seperti itu, tapi terus kamu percaya enggak kalau saya adalah betul? Ya dinamakan percaya ya belum tentu, dinamakan tidak percaya belum tentu. Jadi saya kalau suruh percaya sama kamu sebagai anak itu, saya minta 3 macam aja. Kalau kamu benar-benar bisa mewujudkan 3 macam itu, saya kalau kamu itu pada itu. Tanggung jawabnya sebagai seorang juru kunci adalah melayani masyarakat yang ingin melakukan ziarah di petilasan dan mengarahkan, karena ada banyak yang salah terhadap sudut pandang, di mana Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Roro Kidul ini adalah 2 hal yang berbeda, serta meluruskan peziarah yang dimana seolah-olah yang datang meminta kepada lembut untuk menjadi kaya secara instan. Penjelasan mengenai ilmiah dan mitos yang berada di wilayah Cepuri, yaitu dalam mitos lahirnya ritual ziarah di Batu Parangkusumo, yang dimana para masyarakat mempercayai bahwa di sana adalah pertemuan antara 2 insan, yaitu Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Ratu Laut Kidul, yang dipercayai sebagai simbol kekuatan supranatural. Tetapi ritual ini sebenarnya adalah tak terlepas dari pengaruh budaya antara Jawa dan Hindu. Faktanya, masyarakat masih mengunjungi kompleks Puri Cepuri ini sebagai tempat yang mustajabah bagi seseorang yang meminta sesuatu seperti keselamatan, kelancaran rezeki, kebahagiaan, terpilih dalam pemilihan umum, dan kebutuhan lainnya yang memang dominan berkaitan dengan duniawi. Dalam ritualnya sendiri, biasanya terdapat sajen atau ubo rampe sebagai bahan pelengkapnya. Oke, batu di Puri Cepuri itu kan sebenarnya itu adalah lava gitu ya, batuan beku gunung api. Nah, terkait memberikan rezeki atau tidak itu sebenarnya bukan kapasitas saya ya untuk menjawab. Jadi orang dapat rezeki atau tidak itu kan asalnya dari Tuhan gitu, dan juga dari usaha manusianya sendiri.
Lintas sejarah, kisah sejarah, mitos, dan fakta tempat Parangwedang, Yogyakarta. Di kawasan Parangtritis juga ada tempat namanya Parangwedang. Parangwedang ini adalah kolam pemandian air panas. Tepatnya 300 meter setelah Gapura masuk ke makam Syekh Maulana Maghribi. Jika dari arah kota, pemandian air panas dengan sumber air panas alami ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Karena air dari pemandian Parangwedang ini bersumber dari air panas mineral yang memancarkan keluar dari bumi. Selain itu, mineral yang terkandung di dalamnya seperti natrium, klorin, dan magnesium sangat baik untuk kesehatan. Uniknya, tidak seperti sumber mata air panas lainnya. Pemandian Parangwedang ini, airnya tidak mengandung unsur belerang. Masyarakat di Parangwedang juga mempercayai itu adalah kolam yang jahat. Karena itu, peninggalan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Pengunjung dari luar kota juga banyak yang datang untuk mencoba mandi di situ. Hal yang menjadi ciri khas Parangwedang sendiri adalah khasiat air panas Parangwedang itu sendiri. Kabarnya, air panasnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit seperti panu dan gatal-gatal, serta menyembuhkan rematik hingga stroke. Tidak hanya cerita mitos dan sejarahnya, kisah mistisnya pun kini berkembang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, banyak cerita mistis yang menyelimuti di balik berdirinya pemandian Parangwedang. Di antaranya, adanya suara-suara aneh di waktu tertentu. Tidak hanya malam hari, di waktu petang pun konon suara aneh tersebut muncul. Namun, kisah mistis yang berkembang di sekitar ialah keberadaan sosok Eyang Raden Jayeng Pawesti. Sosok Eyang Raden Jayeng merupakan leluhur yang menjaga lokasi Parangwedang dari orang-orang yang jahil. Setiap pengunjung yang hendak berobat di Parangwedang, kabarnya jika membawa sesajian untuk Eyang Raden, maka sakitnya dipercaya segera sembuh. Sedikit sejarah dari Parangwedang sendiri. Konon tempat ini juga dulunya tercipta karena kesaktian dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Saat itu, Sri Sultan hendak mandi di pesanggerahan Balai Kencur. Namun ternyata airnya dingin. Beliau ingin mandi dengan air hangat. Maka Sri Sultan mencari suatu tempat yang terdapat kolam air hangat. Tetapi karena tak menemukan kolam air hangat yang diinginkan, maka beliau pun berinisiatif untuk membuat kolam sendiri, dan karena kesaktiannya, maka muncullah mata air panas. Setelah itu, tema itu pun diberi nama Parangwedang. Parang yang berarti karang, wedang berarti hangat atau minuman hangat. Dulu itu tanah persawahan, jadi Parangwedang belum ada bangunan dulunya, ya, belum ada pembangunan. Dulu itu tanah persawahan. Nah, tanah persawahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan layaknya persawahan. Di luasan tanah itu banyak tumbuh mata air yang panas. Sawah ini tidak bisa untuk ditanami. Setelah itu oleh
para leluhur kita, pendahulu kita, digali satu titik. Jadi fokus ya, satu titik dalam-dalam, sehingga mata air yang berceceran tadi fokus menjadi satu di lubang tersebut ya, di lubang tersebut. Dan konon seperti dulu, air yang di dalam lubang itu tadi dimanfaatkan oleh warga setempat. Oke, jadi Parangwedang itu justru malah tidak mengandung belerang, Mbak. Jadi mata air panas ya di Parangwedang itu tipe airnya masuk ke dalam tipe air klorida, tipe mata air klorida. Nah, itu mengandung banyak ion, konsentrasi ion kloridanya tinggi. Nah, sebenarnya kalau secara kesehatan saya juga kurang paham ya, karena bukan bidang saya, bidang kesehatan. Akan tetapi kalau klorida itu setahu saya kan elektrolit ya, sehingga itu jika misalkan diminum itu fungsinya untuk menyeimbangkan pH di dalam tubuh. Baik, setelah tadi menceritakan berbagai tempat sejarah yang berada di sekitar Parangtritis yang terletak di daerah Yogyakarta, kota Yogyakarta. Untuk dari tempat tersebut meliputi pantai Parangkusumo, lalu ada Puri Cepuri, dan juga tempat Parangwedang. Masing-masing tempat tersebut memiliki berbagai macam sejarah serta mitos ataupun hal-hal yang sakral yang berada di dalamnya. Dalam hal ini, sebagai masyarakat kota Yogyakarta khususnya tentunya harus melestarikan ataupun menjaga tradisi yang sudah ada sejak lama itu, agar kelak anak cucu kita nantinya dapat melihat peristiwa-peristiwa terdahulu di masa lampau, supaya tempat sejarah lebih dipandang oleh orang banyak ataupun wisatawan luar, khususnya mancanegara. Tempat sejarah tersebut seharusnya dibuka sebagai tempat pariwisata sehingga bisa mendapatkan ilmu ataupun cerita menarik yang berada di tempat tersebut. Serta yang tak kalah pentingnya, jangan melakukan hal-hal yang buruk jika kita berada di tempat-tempat bersejarah, khususnya tempat-tempat bangunan yang sudah lama. Alhasil, akibatnya akan menimbulkan stigma yang sangat negatif nantinya. Cukup sekian program acara TV Lintas Sejarah ini. Pesan saya yaitu jangan pernah lupakan sejarah. Terima kasih dan sampai jumpa. Lintas Sejarah, kupas sampai tuntas.